Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mewawancarai Bapak Panudianakun, seorang pengusaha senior, mantan ketua Apindo Bali, dan juga sekarang bergelut di banyak sektor usaha. Kita berkaitan dengan resesi global membayangi kita semua tahun 2023 ini merupakan masa yang akan gelap katanya secara ekonomi. Bagaimana Bali menyikapi, karena Bali juga ternyata inflasinya cukup tinggi sementara pertumbuhan ekonominya masih jauh di bawah rata-rata nasional. Bagaimana orang Bali menyikapi kondisi seperti ini? Kita akan coba kulik informasinya dari Pak Panudianakun. Kita sabar dulu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Apa kabar? Gimana kabarnya Pak Kun? Sehat, sehat. Kalau Pak Kun selalu sehat ya. Selalu bersemangat gitu ya Pak Kun ya. Terus begitu Pak. Pak Kun, kalau kita dengar kan resesi global 2023 ekonomi, Pak Jokowi mengatakan akan makin gelap ini ekonomi. Nah, bagaimana Bali dan atau gambaran umum dulu Pak Kun terhadap apakah ini merupakan hal yang patut mengkhawatirkan kita atau seperti apa Pak? Jadi begini, kita ini ngomongnya optimis saja dulu, positif optimis. Kalau kita lihat itu memang mengkhawatirkan. Saya udah bilang dari awal kan, berapa tahun lalu waktu pandemi, memang untuk recovery Bali itu take time, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 5 tahun kan. Karena apa? Jasa kan. Jadi namanya tourism itu ini sudah 60%. PAD kita ini dari pariwisata 60%-an lah. Yang lainnya itu kecil-kecil, ekspor kecil-kecil, hasil pertanian kecil, perkebunan kecil, kelautan kecil. Ya mudah-mudahan, sebetulnya tahun ini booming, karena kemarin kan 2,5 tahun orang nggak berlibur. Cuman sekarang ini kan kekurangan angkutan udara, kekurangan pesawat terbang dan harganya mahal. Banyak yang belum terbang, yang terutama yang pesawat murah, low budget itu belum terbang sekarang. Yang sekarang terbang low budget pun harganya harga biasa, begitu. Termasuk domestik. Jadi luar negeri, kalau visanya udah lumayan, wah tuh hampir 75 negara sudah ya. Termasuk penerbangan asing itu kalau nggak salah sudah 23 penerbangan. Ya, memang masih kurang dibandingkan sebelumnya. Jadi dulu sebelum pandemi kan 30.000 turis lokal maupun luar negeri datang ke Bali everyday. Sekarang kan baru 10.000, paling tinggi 15.000 ya. Memang mudah-mudahan nanti ini Oktober, Desember ya, tahun baruan ini akan ada booming sedikit karena pada liburan Natal tahun baru, mudah-mudahan. Tapi ya kalau lihat berita tuh Bapak Presiden, tapi kita ya memang kalau pariwisata tuh dari kegiatan manusia kan, orang luar negeri mau ke sini berlibur, orang Indonesia mau ke Bali berlibur, kan begitu. Mudah-mudahan ekonomi kita jalan, karena kita kan ada masih nomor 1 ekspor kita ini kan tambang batu bara, kelapa sawit masih nomor 1 kan untuk Indonesia gitu loh. Untuk Bali ya tambang emas kita tourism. Makanya kita pelihara Pantai Kuta lagi direnovasi, direklamasi, Pantai Nusa Dua, termasuk Pantai Sanur, memperbaiki infrastruktur angkutan laut misalnya. Dari Bali Beach itu dekat situ mau ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, itu bagus sekali. Jadi ini udah right track lah. Jadi 4 tahun Bapak Gubernur Bali itu udah do many things ya. Banyak yang dibangun, apalagi mau jalan tol mau dibangun. Mudah-mudahan ramalan yang bilang gelap itu tidak jadi. Karena memang ada dunia itu kan perang ini ya. Perang antara Rusia dengan Ukraine. Ini Ukraine itu di belakangnya ada NATO, ada ekonomi Eropa dan ada Amerika. Tidak gampang. Kalau hanya Ukraine sama Rusia mungkin cepat selesai ya. Nah, itu begitu. Dan kebetulan memang sudah terasa. Nah, nanti kita lihat, kita kan November ada G20 di Bali. Mudah-mudahan setelah itu kan Bali makin top. Kita lihatnya itu masa depan. Setelah tamu-tamu itu datang ke Bali, ternyata tuh Bali indah sekali, aman, bla 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 bla. Mereka akan liburan di sini. Makin banyak. Nah, itu tergantung kita lagi, kebijakan kita di policy visa tadi. Mempermudah, jangan mempersulit. Karena negara lain pesaing kita misalnya Vietnam, Thailand, Kamboja, ya, Myanmar juga perlu turis, termasuk India, termasuk Maldives dan sekalian yang harganya itu yang mirip-mirip murah itu kan di situ ya. Kalau Eropa, Amerika kan harga mahal biasa. Kalau kita pesaing kita di situ. Baik, kalau kita bicara tentang inflasi kan tinggi di Bali Pak, tertinggi di nasional juga salah satunya. Kemudian pertumbuhan kita rendah. Nah bagi Bali sendiri, kita juga mengatakan, Pak Kun juga mengatakan pariwisata belum betul-betul cerah betul ke depan gitu ya. Berarti 2023 kita akan menghadapi banyak kesulitan. Nah bagaimana kita menyingkapi masyarakat Bali? Apa yang mesti kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Atau dampaknya mungkin dulu Pak, apa dampaknya bagi apakah masyarakat Bali akan semakin miskin? Atau seperti apa?
Kalau kita lihat semakin miskin sih tidak. Saya kemarin kan selalu keliling, tiap minggu itu saya keliling. Kemarin saya keliling Bali Timur ya. Dari Denpasar ke Amet terus sampai ke ujung balik lagi kan. Kita lihat tuh di situ di rumah-rumah, toko-toko tuh setiap rumah ada mobil 2, ada mobil 1. Hidup ya. Pada malam. Termasuk ke utara. Saya juga ke utara 2 minggu lalu ya ke Bedugul langsung ke barat lewat sana Gilimanuk. Kegiatan lumayan. Bali ini lumayan. Di desa-desa itu banyak mobil-mobil. Kalau di Jawa malah tidak ya. Jadi Bali ini karena dengan tourism tadi mungkin dia jual tanahnya dibangun villa atau bangun hotel kita nggak tahu ya. Di kampung-kampung pun dia punya mobil, ada kegiatan, ada warung-warung, ada toko, ada supermarket kecil. Itu hidup saya lihat itu. Jadi apalagi di Ubud, ya di Ubud tuh lumayan ya, itu desa yang sebetulnya desa devisa dolar kan, kan banyak wisatawan yang tinggal di situ masuk. Itu saya rasa kalau saya nggak khawatir lah, mungkin ekonomi akan menurun, seandainya menurun ya, kalau tidak ya stay seperti sekarang. Jadi bisa 40% atau 30% dibandingkan tahun 2019, lumayan. Memang ada yang 1-2 yang kecil-kecil belum bisa recovery. Tapi yang ini ya, yang kelas-kelas bintang 5 apalagi waralaba asing itu udah menggeliat sekarang. Oke, kita lihat. Itu artinya bahwa sebenarnya kalau masyarakat Bali ingin bertahan dalam kondisi seperti ini adalah bagaimana menghidupkan sektor ekonomi di tingkat lokal ini, Pak ya. Kita harus fokus. Jadi kalau yang biasa dulu punya restoran babi guling, itulah konsentrasi ke sana. Kalau yang dulu punya nasi campur apa ya itulah dihidupkan. Kalau dulu yang jualan apa ya itu aja. Kita fokus kita yang udah punya. Saya rasa itu oke, jangan malah invest yang tidak yang nggak jelas. Yang sudah ada kerjakan dulu. Ya, itu saya rasa di-maintain dengan baik, dengan efisiensi dan apa keep standar apa kualitinya, pemasarannya ditingkatkan. Saya rasa akan tetap apa hidup di Bali, tetap nggak akan bangkrut di Bali ya. Karena ini kan aset sudah banyak. Bagaimana memelihara aset yang sudah ada ini? Ini yang paling penting sekarang kan. Gitu. Memang ada yang masih bangun, yang baru misalnya kayak di Canggu misalnya kan. Ada itu yang apa Pit Club yang besar, katanya terbesar di Asia Tenggara. Ini kan lumayan. 10%-nya itu untuk Badung kan lumayan kan. Ini misalnya kalau ngomong PAR-nya kan gitu. Termasuk daerah lain ini masih ada yang bangun, berarti mungkin izinnya udah dulu keluar. Sekarang baru bangun, masih ada kegiatan. Saya heran sekali, padahal hotel udah terlalu banyak ya, masih ada yang bangun. Masih ada yang bangun. Ya, gitu, kira-kira gitu. Berarti ini mana yang bangun itu kan punya uang gitu kan. Nah, itu tak lihat itu. Ya. Ya, jadi kalau untuk bertahan kita masih Pak Agung melihatnya masih optimis ya Pak ya. Asal pergerakan ekonomi ini terus dilakukan ya. Nah, bagaimana pemerintah dalam hal ini Provinsi Bali 4 tahun sudah Pak Gubernur Koster Coace, apakah sudah on the track ini Pak untuk bagaimana menjaga Bali ini ekonomi? Sudah on the track, ini kan proyeknya banyak, ada jalan tol tadi ya dari Bengwi ke negara, itu ada ini itu perluasan benua misalnya. Terus PKB Bali yang di Glungkung dibangun, apalagi satu lagi di Besakih juga ada perluasan parkir ini dan itu, reklamasi airport segala macam, reklamasi Pantai Nusa Dua, reklamasi pantai itu kan memperbaiki infrastruktur yang sudah ada. Karena apa? Tambang emasnya Bali ini memang betul, Bali ini kan culture of tourism, pariwisatanya itu tergantung budaya Bali, tapi tetap orang mau tinggal lama itu ke pantai, mau surfing tiap hari, mau renang tiap hari, ada lagi yang sport tourismnya mau main golf, mau diving, snorkeling, rafting dan macam-macam, itu menahan supaya dia tinggal lama di Bali. Setelah lihat misalnya mana Tanah Lot, Uluwatu, melihat yang lain. Malam hiburan malam sekarang ya itu dibuka aja, enggak apa-apa. Yang penting tidak gaduh, tidak kerisuh, tidak ada perkelahian. Karena itu printing money, karena dia perlu happy gitulah. Seminggu di Bali atau 2 minggu di Bali itu happy ya. Mau nikmati semua, happy. Itu. Tapi kita dengar juga karena ekonomi Bali yang masih terpuruk lah katakanlah begitu ya. Walaupun sudah ada pertumbuhan sedikit, banyak terjadi PHK. Nah, apakah 2023 kalau Pak Kun melihat jangan tambah banyak lagi juga akan terjadi PHK terhadap karyawan? Sekarang ini kan ada hotel yang 40% belum buka. Kenapa? Perlu fresh money. AC udah rusak, kolam udah rusak. Itu masih ada Pak yang seperti itu? Ada. Yang baru operate itu baru 60%. Baru 60% ya? Ya, itu. Yang lainnya itu mungkin secara diam-diam PHK, disangoni atau apa, itu kan sekarang udah ada program apa, tabungan hari tua. Jadi mereka di PHK, dapat uang pesangon, diam dulu, nanti mau dipanggil lagi, ya terpaksa daripada memang hotelnya tutup, mau diapain lagi. Tapi yang besar tidak ada, biasanya yang besar nanti masuk koran, sudah kan misalnya ada 1000 tenaga mau di PHK,
Foto mati listrik itu media akan tahu kan. Misalnya di Jakarta kan ada itu pengurangan pegawai yang sampai ribuan, jelas ada yang bela. Karena serikat pekerja juga ada kan, yang akan membela buruh-buruh yang terkena PHK. Mungkin PHK SAENAE kan bisa juga terjadi. Tidak dapat pesangon, tidak ada apa. Itu yang penting ada kesepakatan antara buruh dan manajemen, itu ada kesepakatan. Karena pengurangan pegawai, kalau bisnisnya lagi lesu ya mau tidak mau kan. Yang penting kan perusahaan bisa running. Running itu ada pertumbuhan nggak, ada untung nggak. Kalau ada untung otomatis kan tidak mungkin PHK karyawan kan begitu. Ya, tergantung pada kondisi masing-masing usaha juga Pak ya. Kalau yang terdampak pada resesi ya mungkin ini terjadi. Tapi kalau seperti itu bagaimana menyikapi? Artinya pengusaha apa yang mesti dilakukan dalam kondisi seperti ini ke depan? Ya sekarang ini kalau yang tadi saya bilang, ikat pinggang. Kalau asetnya masih banyak ya jual aset yang lain. Jual aset. Supaya utangnya terlalu banyak. Karena ini akan lebih jenuh. Kalau kedatangan wisatawan itu seperti sekarang, berarti kan banyak hotel yang huniannya rendah. Hanya 30%, 20%, 10%. Atau sama sekali nggak dibuka. Ya, padahal untuk hidup itu kan paling tidak di atas 30%. Untuk pakpok, bayar listrik, bayar karyawan, bayar pajak syukur bisa 55%. Memang ada. Kalau di Bali ini yang beachfront, misalnya Kuta Beachfront, Sanur Beachfront, Nusa Dua Beachfront, dan Ubud itu hunian dulu rata-rata 95%. Dulu sebelum pandemi. Nah, sekarang berapa? Itu memang yang barometer terbaik. Kalau yang namanya di Amet sana, di Lowena, Bali Utara, atau hotel-hotel di Dewi Sri, Sunset Road itu memang sepi sampai sekarang. Hunian hanya 30%. Karena orang kan yang jauh-jauh terutama ya, dari Amerika, dari Eropa, atau even dari Australia maunya tinggal di pinggir pantai, beachfront, dia relax. Walaupun seminggu, 2 minggu di sini tuh dia mau ngelupain pekerjaan dia di negaranya. Dia mau relax. Di samping lihat budaya Bali, tur-tur ke objek wisata, dia mau relax di hotel itu. Hotelnya yang jelas yang lebih baik kan yang pinggir pantai kan begitu. Karena udah jauh-jauh terbang kan. Ya betul. Itu gitu. Ya. Jadi bagaimana pengusaha bertahan dalam kondisi seperti ini Pak? Kalau harus menjual aset ya, jual aset dulu ya daripada utangnya banyak, jual aset dulu, aset dikurangi kan begitu. Karena kadang-kadang itu kan kelihatan besar, tapi utangnya terlalu banyak. Ya, sebagai pesimis teman Pak Kun, masyarakat Bali apa yang mesti dilakukan, pengusaha apa yang mesti dilakukan, pemerintah apa yang mesti dilakukan menghadapi 2023? Pertama kita harus optimis dan ikat pinggang lah, efisien di pekerjaan kita, fokus ke usaha kita yang sudah ada, kita jalankan yang baik-baik lah, diperbaiki servisnya, pelayanannya, dan juga marketingnya diperbaiki. Itu pengusaha ya. Yang masyarakat apa Pak? Yang masyarakat ya nahan diri sedikit ya, karena ini kan upah belum naik, walaupun BBM sudah naik 30% ya, upahnya belum naik, gaji belum naik, tapi ada BLT 600.000 kan sekarang tiap bulan, itu sampai Desember katanya, mungkin ditambah lagi nanti. Karyawan saya sudah pada dapat semua BLT, gampang itu dapatnya, itu nggak usah datang kemana-nya, ngasih apa nomor apanya aja udah dapat itu, lumayan itu. Ini terima kasih kepada Bapak Presiden Jokowi bahwa BLT itu diterima dengan baik. Walaupun mereka nggak punya motor pun dapat BLT itu untuk beli BBM. Gitu. Kalau untuk pemerintah Bali Pak, apa yang mesti dilakukan ke depan? Ya sekarang ini dipermudah, kalau yang perlu kredit ya soft loan itu dipermudah. Soft loan. Pajaknya kalau bisa ada relaksasi sedikit, jangan terlalu keras-keras, jangan terlalu ketat-ketat. Memang pendapatan negara kan dari pajak, entah itu PAR, entah itu PPN, entah itu PPH. Karena negara itu hidupnya kan dari situ Pak. Jadi untuk bayar karyawan, tentara, polisi, ABRI, tempornya dari uang pajak itu. Tapi ya tolong kita harus sedikit soft sedikit. Dan pengusaha Bali ini perlu fresh money. Kan bunga udah mulai turun sekarang kan. Kalau yang mau renovasi lagi, mau bangun apa supaya kembali normal kembali, ya itu perlu fresh money. Harus ada kebijakan khusus untuk Bali. Supaya mereka tidak bangkrut gitu kira-kira. Oke, terima kasih Pak Kun atas waktunya dan penjelasan yang sudah saya kira cukup komprehensif ya, dan dengan pengalaman Pak Kun yang sudah luar biasa juga, apalagi beliau juga doktor ya di bidang pariwisata ekonomi ya. Pariwisata. Ya, ini juga menjadikan catatan penting buat kita bagaimana ke depan di 2023. Walaupun gelap katanya, tapi kita harus punya optimisme, ikat pinggang ini diketatkan Pak ya. Menahan diri sedikit, mungkin kita akan bisa bertahan untuk menghadapi krisis global ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.